Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan materi pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita mungkin sama-sama membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terkait materi malam ini kita akan fokus kepada tasrif. Nah, untuk malam ini kita fokusnya kepada tasrif istilahi. Sebagaimana materi yang diterangkan malam sebelumnya terkait dengan bina dan juga sigot. Nah, tasrif istilahi sendiri ini mungkin sedikit menjelaskan lebih lengkap lagi terkait sigot yang kemarin. Nah, di sini tasrif di sini kita fokuskan kepada fiil ya. Nah, jadi di sini tuh ada yang disebut dengan fiil mujarot dan juga fiil mazid. Nah, apa fiil mujarot itu? Fiil mujarot itu adalah fiil yang asli, hurufnya itu huruf asli, tidak ada tambahan sama sekali. Nah, jadi kan sudah dijelaskan kepada di materi bina kemarin, itu kan kalau asli itu ada fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Nah, jadi fi'il mujarad itu hanya terdiri dari tiga bagian saja, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Beda halnya dengan fi'il mazid. Nah, kita ketahui bahwa mazid ini itu bermakna tambahan. Jadi dari ketiga bagian tadi, fa, fi'il, ain, dan juga lam fi'il, itu terdapat huruf tambahan. Baik itu tambahannya satu huruf, dua huruf, maupun tiga huruf. Itu yang disebut dengan fi'il mazid. Nah, untuk materi malam hari ini, kita akan fokus kepada wazan-wazannya, bentuk-bentuknya. Jadi, diusahakan dihafal, karena ketika kita menemukan suatu kata, insya Allah gampang ketika ditasrif nanti. Nah, untuk fi'il mujarad sendiri, itu memiliki 6 wazan. Di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada kata fa'ala yaf'alu. Fi'il madinya itu fa'ala. Ada fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Kemudian yang kedua itu ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' di sini dia ain fi'ilnya nanti berubah menjadi dhammah. Perhatikan ya, fa'ala yaf'alu. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan di sifat bahwa secara gampangnya fi'il mudhari itu memiliki 4 huruf. Ada fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Kemudian bertambah dengan huruf mudhara'ah. Nah, itulah yang disebut dengan fi'il mudhari. Jadi untuk wazan yang pertama itu ada fa'ala yaf'alu. Nah, ini dihafalkan. Nah, kemudian yang kedua di sini ada masdar ghairu mim. Nah, kemarin juga sudah dijelaskan kan apa itu masdar. Masdar itu adalah kata kerja yang dibendakan. Nah, di sini terdapat ada dua masdar. Ada masdar ghairu mim, ada masdar mim. Nah, masdar ghairu mim ini wazannya adalah fa'lan. Sebagaimana materi yang kemarin juga, ini adalah wazan asli. Cuman kan kemarin ada sedikit tambahan bahwa masdar ghairu mim ini terkadang juga bisa menggunakan masdar simai atau masdar yang masyhur digunakan oleh orang Arab sendiri. Nah, tapi biasanya itu fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, kemudian yang kedua ada masdar mim. Jadi masdarnya itu ada tambahan mim. Jadi yang tadinya fa'lan maka menjadi maf'alan. Nah, contohnya misalnya kita pakai kata eh, kat, katabah yaktubu, ya kan? Katabah yaktubu. Katban bisa. Bisa juga kita menggunakan masdar yang simai, yaitu kataba yaktubu kitabatan.
Nah, kemudian masdar mimnya nanti seperti apa? Jadi kataba yaktubu katban wa maktaban. Nah, jadi harus sesuai ya. Jadi fa-nya nanti di sini menjadi fa fiilnya itu adalah kaf, kemudian ain fiilnya berupa ta, dan lam fiilnya berupa ba. Nah, cuman ketambahan mim. Jadi kataba yaktubu katban wa maktaban. Maktaban ya. Jadi mengikuti wazan maf'alan. Nah, kemudian di sini ada domir ya. Ini untuk menggampangkan aja. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa. Fahuwa jadi kita mengarahkan kepada apa setelah ini. Nah, kemarin di Sigot juga sudah dijelaskan apa itu isim fa'il. Isim fa'il itu adalah pelaku atau subjek dari pekerjaan tersebut yang memiliki makna yang me. Nah, wazannya isim fa'il sendiri itu apa? Fa'ilun. Nah, jadi setiap yang berbentuk fa'ilun itu nanti disebut dengan isim fa'il. Contohnya seperti tolibun atau apalagi alimun. Nah, itu termasuk isim fa'il. Kenapa kok bisa dikatakan tolibun dan juga alimun bahkan mungkin katibun itu adalah isim fa'il karena bentuknya adalah isim fa'il. Jadi kalau tadi kan kita pakai contoh kataba yaktubu katban wa maktaban fahuwa katibun. Kafnya di sini adalah fa fiil, kemudian taknya adalah ain fiil, dan ba-nya adalah lam fiil. Sedangkan alifnya di sini sebagai tanda. Jadi katibun. Katibun adalah isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada syarat isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Isim isyarah sendiri itu adalah kata tunjuk. Di sini kita menggunakan wadaka. Jadi ketika ditasrif fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka. Jadi kita menunjukkan wadaka. Jadi wadaka ini sebagai kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, kemudian di sini ada isim maf'ul. Isim maf'ul kan kemarin juga sudah dijelaskan bahwa isim maf'ul di sini adalah objek yang memiliki makna yang di. Nah, apa wazannya? Wazannya adalah maf'ulun. Jadi ketika mendapatkan kata yang berbentuk wazan ini, maf'ulun, maka dia adalah isim maf'ul. Nah, ketika ditanya misalnya seperti ini, apakah setiap kata ini dia akan terus menjadi maf'ul. Jadi itu nanti kembali ke kedudukannya. Ini kita fokus kepada bentuknya. Jadi ketika misalnya kita tasrif tadi, kataba yaktubu katban wa maktaban fahuwa katibun. Wadaka maktubun. Nah, maktubun di sini nanti dia berbentuk seperti apa? Isim maf'ul. Kenapa kok maktubun dikatakan dia isim maf'ul? Karena bentuknya atau wazannya itu mengikuti wazan maf'ulun. Jadi maktubun adalah isim maf'ul. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada fi'il amar. Nah, fi'il amar ini mungkin kemarin sudah dibahas sedikit ya sama Akhi Dimas. Nah, di sini ada kata uf'ul. Betul, fi'il amar kan ini adalah kata perintah. Nah, secara gampangnya uf'ul ini diambil dari fi'il mudhari ya. Uf'ul itu diambil dari fi'il mudhari. Tetapi hamzahnya ini, huruf mudhari'ah dari yaf'ulu itu diganti oleh hamzah. Kemudian bagaimana harokat hamzah? Nah, harokat hamzah sendiri itu tergantung kepada ain fi'il mudhari. Itu ya. Jadi, kenapa kok di sini hamzahnya itu dhammah? Karena ain fiilnya di sini berharokat
dhammah. Jadi dibaca ul. Nah, gini ya. Kalau ain fiilnya itu dhammah, maka dibaca hamzahnya juga dhammah. Ketika ain fiilnya itu kasroh, maka hamzahnya juga dibaca kasroh. Nah, bagaimana ketika ain fiilnya itu berharokat fathah? Nah, ketika dia berharokat fathah, tidak hamzahnya tidak berharokat fathah, tetapi dia berharokat kasroh seperti itu. Nah, ini sebenarnya udah dibahas ya kemarin ya. Nah, kemudian lam fiilnya itu disukunkan. Jadi ketika kita tasrif tadi contohnya kataba. Kataba yaktubu. Katban wa maktaban. Fahuwa katibun. Wadhaka maktubun uktub. Nah, karena kenapa kok uktub? Karena fiil mudhari'nya adalah yaktubu. Tunya di situ berharokat dhammah, maka hamzahnya juga harus berharokat dhammah. Jadi dibaca uktub. Nah, kemudian lanjut kepada fiil nahi. Fiil nahi kemarin itu adalah sebuah larangan. Sama, dia juga diambil dari fiil mudhore, tetapi kemasukan la nahi. Nah, kemudian lam fiilnya disukunkan. Jadi ketika misalnya di sini yaf'ul, maka menjadi la taf'ul. Ingat ya, huruf mudhora'ahnya itu diganti dengan tak, bukan ya. Jadi dibaca la taf'ul. Jadi kalau tadi di sini uktub, maka ketika larangan, yaitu la taktub. Seperti itu. Nah, kemudian ada isim zaman dan juga isim makan. Jadi isim zaman makan itu wazannya ada dua. Ada maf'alun, ada maf'ilun. Nah, kalau yang kemarin kan dijelaskan cuma satu ya, cuma maf'ilun aja. Nah, aslinya zaman makan ini dia kan nyatu. Nah, wazannya itu ada dua. Ad- ada maf'alun, ada juga maf'ilun. Jadi ketika mendapatkan sebuah kata, kemudian bentuknya seperti maf'alun atau maf'ilun, maka bisa dikatakan dia adalah isim zaman atau isim makan. Contoh yang kemarin itu adalah masjidun. Nah, masjidun di sini tidak mengikuti wazan maf'alun, tetapi dia mengikuti wazan maf'ilun. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada isim alat. Nah, isim alat di sini sama seperti kemarin, wazannya itu adalah mif'alun. Jadi sangat perlu ya kita menghafal wazan-wazan karena kita akan tahu oh bentuknya nanti ini seperti apa, sigutnya nanti masuknya kemana, entah itu isim maf'ul, isim fa'il, fi'il amr dan lain sebagainya. Nah, contoh yang tadi fa'ala yaf'ulu itu kan kata bayak tubuh. Jadi ketika ditasrif seperti apa? Kataba yaktubu katban wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub uktub la taktub maf'alun maktabun miktabun seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada wazan fa'ala yaf'ilu. Kalau tadi fa'ala yaf'ulu, jadi membedakan ini ada di ain fi'il. Fa'ala yaf'ulu. Nah, kalau yang kedua ada fa'ala yaf'ilu. Sama masdar ghairu mimnya di sini ada fa'lan, kemudian masdar mimnya ada maf'alan, kemudian isim dhamirnya masih sama. Sama ya, isim fa'ilnya itu ada fa'ilun, kemudian isim maf'ulnya itu maf'ulun. Nah, fi'il amarnya. Fi'il amarnya di sini if'il. Kenapa kok if'il? Jadi diambil dari fi'il mudhore, ya. Kemudian huruf mudhoro'ahnya diganti dengan hamzah. Nah, harokat hamzah mengikuti ain fi'il mudhore.
Apa ain fi'il mudhari'nya yaf'ilu? Yaitu kasroh. Maka hamzahnya juga harus berharokat kasroh. Jadi ketika fa'ala yaf'ilu, maka fi'il amarnya adalah if'il. Seperti itu. Jadi betul-betul harus dihafalkan juga rumusnya teman-teman. Nah, if'il. Contohnya kemarin itu ada doroba yadribu. Doroba yadribu itu mengikuti wazan apa? Yaitu fa'ala yaf'ilu. Jadi ketika ditasrif, doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dhaka madrubun idrib. Nah, idrib. Kemudian la tadrib. Jadi gampang insya Allah fi'il amr dan juga fi'il nahi ini. La tadrib. Seperti itu. Kemudian madrobun, madrobun, midrobun. Kalau untuk fi'il mujarrad, ini kan sulasi mujarrad. Itu insya Allah masih gampang. Yang penting menghafalkan 6 poin. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada fa'ala yaf'alu. Jadi ain fi'ilnya dia di sini adalah fathah. Fa'ala yaf'alu. Kita ambil contoh misalnya zahaba yadhabu. Nah, zahaba yadhabu wazannya itu adalah fa'ala yaf'alu. Nah, jadi ketika ditasrif harus menyesuaikan seperti ini. Jadi harus dihafal. Nah, apa masdar ghairu mimnya? Sama, zahban. Fa'ala yaf'alu zahban wa madhhaban. Nah, fahuwa zahibun. Nah, zahibun berarti bermakna orang yang pergi. Kemudian wadzaka madhhubun. Nah, di sini contohnya adalah if'al. Kan tadi ketika ain fi'ilnya itu berupa fathah, maka hamzahnya dia nggak boleh fathah, tetapi dia harus kasrah. Jadi di sini contohnya if'al. Fa'ala yaf'alu. If'al. Nah, berarti kalau zahaba yadhabu, maka menjadi idhab. Pergilah, seperti itu. Nah, kemudian fi'il nahinya juga masih sama. La tadhhab. Nah, kan kemarin sudah dijelaskan bahwa fi'il nahi itu diambil dari fi'il mudhari ya. Kemudian huruf mudhari'ahnya diganti dengan huruf mudhari'ah ta, bukan ya. Kemudian kemasukan la nahi dan akhirnya lam fi'ilnya itu disukutkan. Jadi ketika idhab maka fi'il nahinya adalah la tadhhab. Nah, kemudian sama zaman makannya adalah madhabun, madhabun, midhabun untuk isim alat seperti itu. Nah, kemudian wazan yang keempat itu ada fa'ila yaf'alu. Nah, di sini fi'il madinya sudah berubah. Kalau yang tadi sama ya fa'ala, fa'ala, fa'ala. Sedangkan yang keempat ini fi'il madinya sudah berubah. Ain fi'ilnya dia di sini adalah kasroh. Sedangkan ain fi'il mudhari'nya itu fathah. Nah, jadi fa'ila yaf'alu. Contohnya misalnya kita ambil alima ya'lamu. Nah, ditasrif. Jadi harus sama juga. Nah, cuman untuk wazan yang keempat ini dia tidak memiliki isim alat. Jadi cukup sampai isim zaman makan saja. Nah, jadi fa'ila yaf'alu. Insyaallah masih sama sampai seterusnya. Jadi ketika ditasrif alima ya'lamu ilman. Oke. Wa ma'laman. Fahuwa alimun. Nah, fahuwa alimun. Bentuknya sama, isim fa'il. Kemudian wadzaka ma'lumun. I'lam la ta'lam ma'lamun ma'lamun. Seperti itu. Nah, jadi masih sama ya, masih aman insya Allah kalau fi'il salati mujarrad. Nah, kemudian yang keempat itu ada wazan fa'ula yaf'ulu. Ini biasanya disifat.
Misalnya kayak kathuro yakthuru, kemudian hasuna yahsudu seperti itu. Nah, di sini ada contohnya kita ambil misalnya hasuna yahsunu mengikuti wazan fa'ula yaf'ulu. Kemudian masdar ghairu mimnya gimana? Nah, ini dia berbeda sendiri. Nah, di sini dia menggunakan fa-nya berharokat dhammah. Jadi ketika hasuna yahsunu maka menjadi hasuna yahsunu masdar ghairu mimnya menjadi husnan. Kemudian masdar mimnya gimana? Wa mahsanan. Fahuwa hasinun atau hasanun. Nah, di sini beda beda sendiri ya kalau untuk wazan fa'ula yaf'ulu. Nah, jadi hasuna yahsudu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun. Jadi dia nggak pakai hasinun lagi, dia nggak pakai. Dia pakainya hasanun. Dan wazan yang kelima ini tidak memiliki isim maf'ul. Dia nggak ada isim maf'ulnya. Jadi langsung langsung kepada fiil amar. Jadi ketika ditasrif hasuna yahsunu husnan wa mahsanan fahuwa hasanun uhsun. Jadi langsung gak ada wadaka mahsunun itu gak ada. Jadi langsung kepada mu fiil amar. Jadi uhsun. Nah sama diambil juga dari fiil mudhari. Yahsunu huruf mudhari'ahnya diganti dengan hamzah kemudian harokat hamzah mengikuti ain fiil mudhari. Jadi uhsun. Nah, kemudian fiil nahinya juga sama. La tahsun. Nah, zaman makannya mahsanun, mahsanun. Jadi wazan yang kelima ini dia juga nggak memiliki isim alat. Kemudian yang terakhir itu ada wazan fa'ila yaf'ilu. Nah, kalau yang kelima tadi kan dia dhammah. Fa'ula yaf'ulu. Nah, yang keenam ini ada fa'ila yaf'ilu. Kita ambil contoh misalnya hasiba yahsibu. Nah, hasiba yahsibu. Jadi ketika misalnya dapat kata nih, kayak misalnya tadi hasiba yahsibu. Cocokkan dulu dia masuk kepada isim wazan yang mana? Wazan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau yang keenam. Nah, ketika sudah dapat misalnya hasiba yahsibu, dia masuk kepada wazan yang keenam, yaitu fa'ila ilu. Nah, maka cara tasrifnya seperti apa? Nah, silakan nanti diikuti yang sini. Jadi jangan misalnya hasiba yahsibu husban. Nah, itu salah. Karena kan semuanya sudah punya kelompoknya masing-masing ya. Jadi jangan berpindah ke wazan yang kelima. Misalnya hasiba yahsibu hasban wa mahsaban fahuwa hasabun misalnya. Nah, gak bisa. Dia pakainya hasibun. Karena kenapa? Karena dia mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Nah, jadi ketika ditasrif, fa'ila hasiba yahsibu. Nah, bisa kita pakai hasbat, bisa kita pakai husbadan juga bisa karena dia punya masdar simai. Kemudian wa mahsaban fahuwa hasibun. Wadaka mahsubun ihsib. Nah, jadi dia sama fi'il amarnya itu sama seperti yang fa'ala yaf'ilu. Nah, kemudian ihsib la tahsib mahsibun mahsibun. Nah, kemudian yang terakhir kalau yang tadi kan sulasi mujarrad ya. Sulasi mujarrad. Dia huruf asli yang memiliki tiga huruf aja. Ada fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil. Nah, sedangkan dia asli intinya kalau mujarad dia tidak memiliki tambahan. Nah, di sini ada juga rubai mujarad, tapi jarang. Nah, rubai mujarad di sini wazannya cuma satu aja. Di sini ada fa fiil, ain fiil, lam fiil pertama dan lam fiil yang kedua. Nah, di sini fa lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa dzaka mufa'lalun fa'lil.
La tufa'lil, mufa'lalun, mufa'lalun. Tapi jarang kita gunakan ya terkait rubai mujarad. Nah, yang biasa ditemukan itu adalah sulasi mujarad yang keenam ini. Jadi sangat perlu dihafalkan. Jadi diingat, wazan yang pertama itu fa'ala yaf'ulu, wazan yang kedua itu fa'ala yaf'ilu, kemudian yang ketiga itu fa'ala yaf'alu, kemudian yang keempat fa'ila yaf'alu, yang kelima ada fa'ula yaf'ulu, dan yang terakhir itu ada fa'ila yaf'ilu. Jadi ketika ke depannya nanti saya misalnya ngasih eh, satu kata, misalnya qoro'a yaqro'u. Nah, cari dulu, cari nanti misalnya dia masuk ke wazan yang mana, kemudian ditasrif seperti itu. Mungkin Akhi Dimas. Akhi Dimas ada? Ada nggak Akhi Dimas? Akhi Arif, apakah sudah ada? Ya Ustazah. Mana ini? Oke, coba ditasrif eh, kata fatahah. Fatah. Fatahah yaftahu. Mau tanya dulu saya Ustazah ya. Boleh. Fatah yaftuhu kan ini ya Ustazah ya. Yaftahu. Lah ini loh. Mat- Gimana caranya Ustazah? Maksudnya kita Mencari tahu yang gitu ya, fiil mudhari'nya ya. mudoreknya itu iya. Nah, itu harus Ini kan memperbanyak fatah. kosakata Kalau saya akhir. masukkan ke Jadi gimana? kita harus memperbanyak kosakata. Kita harus punya kamus. Oh, gitu. Gitu. Jadi kita nggak boleh seenaknya terkait misalnya, oh fatahah, saya fiil mudhoreknya misalnya yaftuhu aja deh. Nah itu nggak bisa, karena kan nggak ada di kamus ya. Nah jadi memang harus pakai kamus. Itu memperbanyak apa namanya mufrodat. Nah jadi kalau fatahah itu dalam kamus fiil mudhoreknya itu yaftahu. Nah, kira-kira fathah yaftahu ini Fatah. masuk kepada wazan yang mana? Yang keberapa? Ta'ala yaf'alu ini Ustazah. Fa'ala yaf'alu. Bisa ditasrif, akhi? Insya Allah, insya Allah. Coba, silakan dicoba. Fataha yaftahu. Ya. Fathan Heeh. wa maftahan. Heeh. Fahuwa fatihun. Heeh. Wadaka maftuhun. Heeh. Wadaka. Iya Ustazah. Iya betul. Wadaka Wadaka maf. maftuhun. Iya betul. Tuhun, iya. Gimana fiil amrnya? Uftuh, uftuh. Iya Tadi Ustazah. gimana? Fataha yaftahu. Iftah. Heeh. Nah, iftah betul. Iftah. Terus? La taftah. Heeh. Iftah. La taftah. Heeh. Maftahun. Heeh. Maftahun. Maftahun, maftahun. Terus isim Miftah. alatnya gimana? Ada. Miftahun. Oke, seperti itu. Gampang ya, Gimana? udah gampang ya. Gampang nggak, Ya, Ahi? gampang-gampang sulit. Iya, memang. Nah, kuncinya dari tasrif kita belajar wazan-wazan ini, itu dihafalin, Ahi, terkait wazannya. Jadi ketika misalnya tadi kita dapat contohnya tadi, Fatah tahu, tinggal gampang ditasrif. Seperti itu. Jadi kuncinya tuh hafal wazannya dulu. Itu kayak misalnya nanti kayak tadi fa'ala yaf'alu di tasrif fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun if'ala taf'al maf'alun maf'alun mif'alun seperti itu. Nah, ketika dipindahkan jadi menjadi kata fataha yaftahu gampang. Fataha yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun. Nanti kalau sering diulang insya Allah lancar seperti itu.
Mungkin saya coba ke Akhi. Oh ya, Akhi Arif terkait fil amr udah gampang ya untuk mencari fil amr. Insya Allah. Oke. Dari Oke, fi'il saya mudhari bertindak. ya kan tadi ya. Ya, rumusnya itu fil amr diambil dari fi'il mudhari, huruf mudharaah diganti dengan hamzah. Adapun harokat hamzah mengikuti ain fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, oke Akhi Fajri. Ya, Ada Ustazah. Akhi Fajri. Oke, coba ditasrif kata doroba yadribu. Atau nasoro yansuru aja. Nasoro yansuru. Soro yang suruh. Itu masuk ke wazan mana, Akhi? Yang nomor 5, Ustazah ya. Hmm? Nasoro, so. Oh, Nasoro Nasoro. Oh, yang yansuru. pertama. Oke, yang pertama. Bisa ditasrif, Akhi? Nasoro yang suruh. Mm-mm, Nasron. mm-mm, Mansoron. mm-mm, Fahuwa. mm-mm, Nasirun. mm-mm, Wadaka. mm-mm, Mansurun. mm-mm, Unsur. mm-mm, La tansur. mm-mm, Mansurun. mm-mm. Minsurun. Oke. Eh, Boleh aman tanya, ya, Akhi? Ustazah? Nanti gimana? Mau bertanya, Ustazah? Boleh, boleh. Itu Apa yang yang ingin tidak ditanyakan? ada kayak isim isyarat, isim maf'ul, itu isim alatnya tidak ada itu kenapa itu Ustazah? Emang dari sananya memang sudah tidak ada. Oh gitu ya. Jadi memang ditiadakan seperti itu. Tapi ketika misalnya mau belajar tasrif, mau ditambahkan nggak apa-apa untuk sekedar eh, latihan gitu kan. Kan misalnya kita udah lancar nih, misalnya wazan yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga, ya kan? Kita udah terbiasa menyebutkan isim maf'ul dan juga isim alat misalnya seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa kalau mau di ini sekedar untuk memperlancar aja. Tetapi aslinya ketiga wazan terakhir itu tidak memiliki isim alat dan juga apa namanya yang wazan yang kelima itu memang tidak memiliki isim maf'ul. Karena ini sepemahaman saya yang wazan yang kelima ini lebih ke sifat. Contohnya misalnya kaburo yakburu itu besar. Jadi ketika misalnya kita kata kabirun, nah itu nanti apa namanya memiliki makna yang maha besar. Nah, sedangkan bisa nggak kita memaknai bahwa yang dibesarkan atau yang dimaha besarkan seperti itu. Itu maknanya kurang. Nah, jadi memang ditiadakan terkait wazan yang kelima tadi itu karena dia lebih ke sifat. Nah, sifat itu kan nggak bisa di gitu kan, nggak cocok ketika ditambahkan di karena dia berpacu kepada orang. Seperti itu. Sedikit menjawab. Ya, paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Akhi Dimas, apakah sudah ada? Mana Akhi Dimas ini? Akhi Nazir, mau mencoba untuk menasrif? Atau kita lanjut dulu? Lanjut dulu aja Ustazah. Oke, siap. Oke, itu ya terkait fi'il mujarot. Intinya yang mujarot itu adalah fi'il asli dan dia tidak memiliki tambahan. Benar-benar huruf asli. Fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Gak ada tambahan. Oke, kita masuk ke fi'il mazid. Nah, apa itu fi'il mazid? Tadi sudah dijelaskan bahwa fi'il mazid itu yang memiliki tambahan. Entah itu tambahannya satu huruf, dua huruf, atau bahkan
tiga huruf. Di sini sudah ada pembagiannya, ada sulasi mazid biharfin. Jadi eh, fiil yang memiliki satu tambahan huruf. Kemudian ada sulasi mazid bi harfin atau bi harfaini. Nah, dia yang memiliki dua tambahan huruf. Nah, kemudian yang terakhir ada sulati mazid bi thalathati ahrafin. Nah, jadi di sini memiliki tambahan tiga huruf. Nah, untuk yang pertama itu ada sulasi mazid biharfin yang memiliki tambahan tiga huruf. Nah, dia itu memiliki tiga wazan. Nah, yang pertama di sini itu wazannya ada fa'ala yufa'ailu. Jadi, tambahannya apa? Kita bisa sebut tambahannya itu adalah tasydid. Nah, kenapa kita mengatakan tasdid? Karena di sini kan asalnya kan ada fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil seperti itu. Nah, kemudian tambahannya itu ain, ya kan? Nah, tambahannya itu ain. Tapi karena dua-duanya sama-sama hidup dan hurufnya kembar, jadi cukup ditasdidkan saja. Jadi di sini kita sebut dengan apa tambahannya fa'ala. Tambahannya adalah tasdid seperti itu. Nah, mungkin teman-teman agak puyeng ya, apakah fa'ala yufa'ilu? Kira-kira dalam bina yang kita pelajari 2 hari yang lalu, ini termasuk sebagai bina mudhoaf atau tidak? Seperti itu ya. Nah, ini itu tidak termasuk bina mudhoaf karena bina mudhoaf itu kan yang asli ya, sedangkan ini tidak. Ini hanya tambahan aja. Jadi yang dilihat itu fa fiilnya, ain fiilnya dan juga lam fiilnya. Sedangkan tasdid di sini adalah tambahan aja. Jadi fa'ala untuk fi'il madi, fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Nah, fa'ala yufa'ilu masdar ghairu mimnya ini banyak. Berbeda dengan yang sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad kan cukup fa'lan aja. Nah, sedangkan yang fi'il mazid yaitu fa'ala yufa'ilu di sini masdar ghairu mimnya itu ada 4. Nah, jadi taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Nah, contohnya kita mengambil allama yu'allimu. Oke, allama yu'allimu. Ta'liman, ta'limatan, ta'laman, ti'laman. Jadi teman-teman itu bisa lihat, misalnya di sini ada kata taf'ilan. Oke. Nah, perhatikan aja. Ini nanti diganti sebagai kan lama. Berarti, oh di sini nanti misalnya ain, ya kan? Kemudian ain di sini menggantikan apa ya? Oh, lam. Seperti itu. Nah, kemudian yang lamnya di sini menggantikan apa? Mim. Berarti, dan tadinya taf'ilan, maka menjadi ta'liman. Sama. Ini juga ta'limatan, ta'laman, ti'laman. Jadi perhatikan aja fa fiilnya, ain fiilnya, dan juga lam fiilnya. Selebihnya itu adalah tambahan. Nah, kemudian masdar mimnya apa? Masdar mimnya di sini adalah mufa'alan. Nah, nanti bentuk masdar mim ini itu nanti sama seperti isim maf'ul, khusus fiil mazid ya. Nah, bukan fiil mujarad. Nah, khusus fiil mazid. Jadi, masdar mim ini nanti dia rumusnya sama seperti isim maf'ulnya fiil mazid. Nah, bagaimana apa rumusnya? Mufa'alan. Nah, bisa kita mengambil dari fiil mudhari. Seperti itu. Nah, mufa'alan. Nah, huruf mudhoro'ahnya diganti dengan mim dhammah. Oke, jadinya tadi yufa'il maka menjadi mufa' gitu ya. Nah, kemudian huruf sebelum akhir.
huruf sebelum akhir. Berarti ini nih. Ain. Nah, huruf sebelum akhir ini nanti berharokat fathah. Adapun ini lan ini ya ini untuk mempermudah tasrifan aja. Nanti kalau misalnya entah dia lan, lin atau lun itu nanti kembali ke nahwunya aja. Seperti itu. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi mufa'alan seperti itu. Diambil dari fiil mudhari, huruf mudharaah diganti dengan mim dhammah, huruf sebelum akhir berharokat fathah seperti itu. Oke. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan. Contohnya tadi allama. Allama yu'allimu. Ta'liman ta'limatan ta'laman ti'laman mu'allaman. Nah, kemudian ada isim dhamir. Fahuwa. Nah, isim fa'ilnya mufa'ilun. Oke, rumusnya juga hampir sama tadi dengan masdar mim. Mufa'ilun. Oke, fi'il mudhari'nya adalah yufa'ilu. Jadi, untuk isim fa'il dari fi'il mazid itu diambil dari fi'il mudhari'. Diambil dari fi'il mudhari', huruf mudhara'ah diganti dengan mim dhammah. Ingat, mim dhammah. Kemudian huruf sebelum akhirnya berharokat kasroh. Kalau yang tadi kan sebelum akhir berharokat fathah. Nah, kalau yang isim fa'il sebelum akhir itu berharokat kasroh. Itu jadi mufa'ilun. Jadi ketika misalnya tadi contohnya allama yu'allimu, maka isim fa'ilnya adalah mu'allimun. Gitu. Nah, kemudian isim isyarahnya wazaka. Nah, isim maf'ulnya adalah mufa'alun. Oke, hampir sama ya dengan masdar mimnya, cuman berbeda di huruf harokat huruf akhir aja. Ya, jadi sini mufa'alun sama diambil dari fi'il mudhari, huruf mudhari'ah diganti dengan mim dhamma dan huruf sebelum akhir berharokat fathah. Nah, kemudian ada fiil amr. Nah, fiil amr kalau di fiil mujarrad kan dia pakai rumus ya. Nah, kalau di fiil mazid itu tidak pakai rumus. Jadi cukup menghafalkan wazan aja. Jadi mau bagaimanapun yang penting wazannya adalah fa'ala yufa'ilu, maka sudah dipastikan fiil amrnya itu fa'il. Jadi ketika tadi contohnya allama yu'allimu, maka maka fiil amarnya itu adalah alim. Kita tidak mengambil rumus lagi diambil dari fiil mudhari, kemudian huruf mudhari'ahnya diganti hamzah, itu tidak lagi. Itu cukup berlaku di fiil mujarrad saja, tetapi tidak berlaku kepada fiil mazid itu. Jadi memang dia cuman jadi dalam satu wazan itu ya udah hanya dipakai di satu wazan itu aja, tidak dipakai di wazan-wazan lain. Jadi ketika fa'ala yufa'ilu, maka di sini fil amarnya adalah fa'il. Nah, kalau fi'il nahi masih sama dia tetap fi'il mudhari ya, tetapi huruf mudhari'ahnya dipakai yang tak bukan ya, bukan yang huruf ya. Jadi kalau misalnya fi'il mudhari'nya itu yufa'ilu, maka fi'il nahinya di situ tufa'ilu. Tetapi kemasukan la nahi maka huruf akhirnya itu disukunkan. Jadi dibaca la tufa'il. Nah, kemudian yang terakhir ada isim zaman dan juga isim makan. Nah, di sini sama seperti isim maf'ul. Wazannya itu mufa'alun. Jadi sama seperti isim maf'ul dan rumusnya juga sama seperti isim maf'ul. Jadi cukup menghafal wazan aja. Nah, kuncinya di mazid ini cukup ngafalin wazan aja. Kalaupun mau ngafalin rumus-rumusnya, dia berlaku ke semua mazid gitu. Nah, jadi terkhusus yang fi'il mazid ini tidak memiliki isim alat. Jadi cukup sampai isim zaman makan saja. Nah, jadi kalau tadi misalnya kita ganti deh, jangan lama lagi. Kita ganti misalnya karroma yukarrimu ya kan. Nah, karroma yukarrimu takriman takrimatan takroman tikroman mukarroman
fahuwa mukarrimun wa dzaka mukarramun karrim la tukarrim mukarramun mukarramun. Kenapa kok di sini mukarramunnya dibaca dua? Ini kan zaman atau makan sama aja. Jadi kalau misalnya mau ditasrif biar enak kita pakainya dua kali. Jadi kalau mau cepat seperti ini. Karroma yukarrimu karroma yukarrimu takriman takrimatan takroman tikroman mukarroman fahuwa mukarrimun wadaka mukarromun karrim la tukarrim mukarromun mukarromun seperti itu. Nah, oke itu tadi wazan yang pertama. Yang kedua ini masih terkait tambahan satu huruf. Kalau yang tadi itu tambahannya adalah tasdid. Nah, yang kedua ini tambahannya apa kira-kira? Ini fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil. Nah, di sini terdapat alif. Nah, alifnya di sini adalah tambahan. Jadi ditambahkan satu huruf. Jadi fa'ala yufa'ilu ya kan? Fa'ala yufa'ilu. Nah, ketika ditanya, ini misalnya fa'ala ini adalah fi'il mazid. Nah, mazidnya mazid berapa? Mazid satu, karena dia ketambahan satu huruf, seperti itu. Nah, kemudian kan masdar itu terbagi menjadi dua ya, masdar ghairu mim dan juga masdar mim. Nah, terkhusus yang wazan fa'ala yufa'ilu, dia tidak memiliki masdar mim. Karena masdar goiru mim ini masdar asli ya. Nah, di masdar goiru mimnya aja dia sudah menggunakan mim. Jadi dia tidak memiliki masdar mim. Karena masdar goiru mimnya atau masdar aslinya dia sudah menggunakan mim. Jadi fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Ya kan? Mufa'alatan wafi'alan wafi'alan. Jadi kita mengambil contoh misalnya corona. Oke, kita ambil kata corona. Nah, gimana tasrifnya? Corona yukorino. Nah, terus masdar ghairumnya seperti apa? Mukoronatan wa wakironan wakironan seperti itu. Nah, ini fi'alan, fi'alan. Ini wawunya ini waw ini ya, waw yang bermakna dan. Nah, jadi korona yukorinu mukoronatan mukoronatan wakironan wakiro wakironan wakironan wakironan. Nah, kemudian masdar mimnya tidak ada. Nah, kemudian isim fa'ilnya juga sama. Diambil dari fi'il mudhari, kemudian huruf mudhoro'ahnya diganti dengan mim dhammah, kemudian huruf sebelum akhir berharokat kasroh. Jadi ketika fi'il mudhari'nya itu yufa'ilu, maka isim fa'ilnya itu adalah mufa'ilun. Nah, isim isyarah sama aja. Kemudian isim maf'ul. Nah, sama. Isim maf'ul juga diambil dari fi'il mudhari, tetapi huruf sebelum akhirnya itu berharokat fathah. Jadi ketika isim fa'ilnya mufa'ilun, nah maka isim maf'ulnya adalah mufa'alun. Nah, kemudian fi'il amarnya adalah fa'il. Jadi untuk wazan fa'ala yufa'ilu, fi'il amarnya akan tetap seperti ini. Fa'il. Jadi ketika tadi eh, kata korona maka menjadi korin seperti itu. Nah, kemudian fi'il nahinya la tufa'il. Maka contoh yang tadi la tuqorin. Nah, isim zaman makannya mukoronun mukoronun. Oke. Yang terakhir itu ada af'ala yuf'ilu. Nah, kalau yang kedua tadi tambahannya adalah alif. Nah, yang ketiga ini tambahannya bukan alif lagi, tetapi hamzah. Oke, beda ya alif dengan hamzah. Nah, yang ketiga di sini tambahannya hamzah.
Contoh di sini ada af'ala yuf'ilu. Bisa kita mengambil contoh aslama yuslimu. Oke, kita mengambil kata aslama yuslimu. Nah, kemudian gimana masdar ghairu mimnya? Aslama yuslimu islaman. Af'ala yuf'ilu if'alan. Masdar mimnya gimana? Mus berarti apa? Muslaman. Oke. Kemudian fahuwa muslimun. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun. Aslama yuslimu islaman wa muslaman fahuwa muslimun. Oke. Fahuwa muslimun wa dzaka muslamun. Aslim la tuslim muslamun muslamun. Jadi kuncinya di fi'il mazid ini harus dan wajib hafal wazan. Oke. Yang sulati mazid tadi itu ada tiga wazan. Ada fa'ala yufa'ilu, af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu dengan tambahan tasdidnya, kemudian fa'ala yufa'ilu dengan tambahan alifnya, kemudian af'ala yuf'ilu dengan tambahan hamzah seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin Insya bertanya? Allah. Ustazah, Insya Allah Aman mau ya? lanjut. izin, Ustazah. Gimana? Aman orang. Ustazah, halo. Siapa dulu nih? Oke, Hinazir. Gimana Hinazir? Tadi kan contohnya yang corona itu yang Mm-mm. ini apa yang mazid yang kedua yang tambahan alif. Nah, itu kan Iya, di masdar mimnya nggak ada, Ustazah ya. Nah, ketentuan iya. dia ada masdar mimnya, kemudian nggak ada masdar mimnya itu apa ya, Ustazah? Gini, kalau kan tadi udah jelaskan nih sebenarnya. Nah, kalau ini kan masdar mimnya itu kan dia ketambahan mim nih, ya kan? Nah, Hmm. sedangkan teruntuk wazan ini, terkhusus wazan yang kedua ini, fa'ala yufailu, tidak menambahkan mim aja, masdar goiru mimnya itu atau masdar aslinya. Masdar aslinya itu dia sudah menggunakan mim, yaitu mufa'alatan. Jadi ketika misalnya ditambahkan mim lagi, nanti seperti apa gitu. Jadi dia memang ditiadakan masdar mimnya karena masdar aslinya itu sudah memiliki huruf mim. Jadi tidak double gitu. Oh, jadi Menjawab? yang corona itu masdar ghairu mimnya udah itunya apa Ustazah wazannya? Perubahannya dari yang masdar ghairu mimnya dari corona itu. Masdar gairumnya korona yukorinu mukoronatan. Oh, Jadi coronatan, kan nanti coronatan. fa-nya di sini fa-nya di sini diganti dengan qaf. Kemudian Iya, ainnya di sini diganti dengan ro, lamnya diganti makro. dengan nun. Nah, selimnya itu adalah Hmm. wazannya. Oke, jawab. Oh, oke. Akhi Arif tadi mau bertanya? Tidak Ustazah, tidak. Kita lanjut ya. Nanti setelah ini kita ini kok ada soal. Insya Allah. Oke, kita lanjut ke yang rubai mazid atau ada tambahan. Tambahannya itu dua huruf. Khumasi ya, kalau yang tadi itu rubai, yang sekarang khumasi. Oke, khumasi ini dia kan berarti lima huruf. Huruf asli itu kan fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil, tiga huruf. Nah, kenapa dikatakan dia khumasi? Karena dia memiliki lima huruf, berarti tambahannya itu ada dua huruf. Nah, wazan untuk khumasi ini atau fiil sulasi yang memiliki dua tambahan huruf itu ada lima. Ada tafa'ala yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Di sini tambahannya itu ada dua.
Apa tambahannya? Ta dan juga alif. Di sini tambahannya ada dua, ta dan juga alif. Tafa'ala ya tafa'alu. Misalnya ada kata tanah jasa ya tanah jasu. Oke, tanah jasa ya tanah jasu. Kemudian masdar ghairu mimnya di sini ada tafa'ulan, maka menjadi tanah jusan. Oke, kemudian ada masdar mim mutanajasan. Jadi intinya hampir sama semua kok kalau yang terkait apa ya masdar mim, isim domir dan sigot seterusnya itu insya Allah sama dengan yang lain. Yang membedakan itu cukup ininya aja. Fi'il madi, fi'il mudhari dan juga masdar ghairu mim. Oke, kemudian fahuwa mutafa'ilun. Mutafa'ilun berarti mutanajisun. Kemudian wadzaka mutanajasun atau mutafa'alun. Kemudian tanajas la tatanajas mutanajasun mutanajasun. Oke. Kenapa kok di sini taknya dua? Kan taknya yang satu adalah tambahan, sedangkan tak yang pertama di sini itu adalah huruf mudhari'ah, sama seperti fi'il mudhari'. Nah, kemudian kalau yang tadi tak dan alif, yang kedua ada tak dan juga tasdid. Oke, jadi tafa ala ya tafa alu. Jadi untuk yang kedua ini itu benar-benar harus apa jelas ketika kita menyebutnya karena kan hampir sama ya, cuman membedakan di tasdidnya aja. Jadi tafa ala dengan tafa ala harus tertekan sedikit tasdidnya. Oke, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan yang sering kita dengar itu takallama. Takallama ya takallamu takalluman. Nah, mutafa'alan berarti mutakallaman. Kemudian fahuwa mutafa'ilun berarti fahuwa mutakallimun. Wadaka mutafa'alun berarti wadaka mutakallamun. Kemudian tafa'al maka menjadi takallam. Nah, sering kita dengar kan takallam bil lughatil arabiyah. Nah, berarti di situ ada memerintahkan bahwa di situ ada fil amar berarti tafa'al berarti takallam. Kemudian la tatakallam. Nah, kemudian mutakallamun atau mutafa'alun mutakallamun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada ifta'ala, yafta'ilu. Kemudian ada infa'ala, yanfa'ilu. Nah, untuk kedua ini hati-hati. Jadi nanti perlu memperhatikan fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil. Karena biasanya ada yang fa fiilnya itu berupa nun. Nah, jadi ketika misalnya masuk ke mazid, nah kadang bingung masuk ke ifta'ala atau infa'ala. Nah, ifta'ala berarti tambahannya ada hamzah dan juga ta. Sedangkan infa'ala tambahannya adalah hamzah dan nun. Seperti itu. Nah, untuk tasrif sigut seterusnya mungkin teman-teman udah bisa ya. Oke, ifta'ala yafta'ilu. Nah, gimana masdar ghairu mimnya? Ifti'alan. Nah, kemudian infa'ala yanfa'ilu. Masdar ghairu mimnya adalah infi'alan. Jadi hampir sama antara kedua ini. Yang pertama ifti'alan, sedangkan yang kedua ada infi'alan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada if Allah. If Allah yaf'alu. Tambahannya ada apa? Hamzah dan juga tasdid. Jadi di sini asalnya al if alalah gitu ya. Nah, cuman karena dua-duanya hidup, kemudian hurufnya kembar, itu disatukan. Jadi cukup if Allah. Contohnya misalnya ih marro atau memerah gitu kan. If alla yaf'allu ihmarra yahmarru.
Nah, gimana masdar gairu mimnya? Ihmiroron. Nah, jadi tambahannya itu ada hamzah dan juga tasdid. Jadi diingat-ingat tambahannya apa saja. Kemudian kalau yang ini tadi itu rubai, ini khumasi. Nah, yang terakhir itu ada sudasi atau 6 huruf. Nah, berarti tambahannya ada 3. Nah, di sini wazannya cuman ada satu, yaitu istaf'ala yastaf'ilu. Nah, tambahannya ada hamzah, sin, dan juga tak. Contohnya kita ambil istaghfaro yastaghfiru. Nah, istaghfaro yastaghfiru. Istif'alan berarti masdar ghairu mimnya adalah istighfaron. Nah, jadi teman-teman terkait fiil mazid itu wazannya itu ada 9. Terdiri dari 3 yang rubai atau tertambah 1 huruf, kemudian 5 yang khumasi atau tambahan 2 huruf, sedangkan yang sudasi itu 3 huruf. Nah, kemudian yang fiil mujarot itu tambahan apa wazannya itu cukup ada 6. Nah, sedangkan ini rubai mujarot. Yang ini sulasi mujarot. Ini yang satu ini rubai mujarot. Cuman jarang jarang terpakai. Yang terpakai ini yang keempat ini. Keenam ini. Itu ada sulasi mujarot. Fiil yang terdiri dari 3 huruf asli seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kita lanjut ke latihan. Mungkin cukup ya 10 menit lah insya Allah bisa. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut Ustazah. Oke, kita lanjut ke latihan. Ke Akhi Dimas dulu deh, Akhi Dimas. Kok nggak ada ya dari tadi? Akhi Arif deh, Akhi Arif. Qad ra'ait. Oh, ada. Dimas ada. Ada. Oke, halo Dimas. Oke Dimas, ini ada qad ra'aitu al-baba al-maftuha. Bermakna sesungguhnya saya telah melihat pintu itu terbuka atau pintu yang terbuka juga boleh. Oke, roa itu di sini kemarin kalimat apa akhi Dimas? PL. Fi'il tandanya apa? Kemasukan kod. Oke, kemudian kemarin kita pelajari roa itu siwatnya siwat fi'il apa? PL Maji. Oke, dia mabni atau mu'rab? Hmm, Mabni. Mabni. Mabninya apa? Fathah, sukun atau dhammah? Sukun. Sukun. Kenapa kok mabni sukun? Karena kemasukan karena bertemu domir mutaharik. Oke, domir rofa mutaharrik. Domir Oke, apa kemudian mutaharik? ada kata al-baba. Al-baba di sini kalimat apa? Isim. Isim. Tandanya apa? Alif lam. Oke, al-maftuha. Al-maftuha di sini kalimat apa? Isim. Isim. Tandanya apa? Alif lam. Oke, al-maftuha sigotnya apa? Gimana? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Oke, isim maf'ul. Mengikuti wazan? Maf'ulun. Oke. Di saat mentasrifkan godiba dobu akhi. Kira-kira godiba dobu mengikuti wazan apa? Fa'ila yaf'alu. Oke. Dia masuk mujarad atau mazid? Mujarrad. Oke, bisa ditasrif istilahi, Aki? Bisa. Oke, silakan.
غضب يغضب غضبا Mm-mm. ومغضبا فهو غاضب وذاك مغضوب Mm-mm. اغضب لا تغضب Mm-mm. مغضب مغضب Oke, coba ini azzama yu'azzimu. Kira-kira masuk mujarad atau mazid? Masjid Oke, mazid berapa? Satu, dua, atau tiga? biharfin satu Oke, apa tambahannya? Ainfilnya double Oke, atau disebut dengan tasydid ya. Oke, silakan tasdid tasrif istilahi. afdoma yu'addimu ta'diman ta'dimatan ta'doman ti'doman mu'addoman fahuwa mu'addibun wadaka mu'addomun addim la tu'addim mu'addomun mu'addomun. Oke, syukron Ahi. Ya, lanjut Akhi Arif. Ya, Akhi Arif. Iya ya Ustazah. Oke, di sini Udah ada pintar-pintar kata ini Ustazah. gimana? Udah pintar-pintar kayaknya. Enggak, kita sama-sama belajar ya. Ja'a Oh iya iya. at-talibu fi faslin. Oke. Ja'a ini kalimat apa kemarin? Ya, kalimat fiil. Fiil. Oke. Kemudian sigotnya masuk sigot fiil ya. Sigot fiil apa kira-kira ja'a ini? Fiil. Ja, fiil mati kayaknya. Oke, betul. Fiil madi. Nah, kemarin madi itu kan dia mabni ya, tidak dapat berubah. Nah, mabninya kan ada tiga, fathah, sukun, dan juga doma. Kira-kira ja'a ini mabni apa? Mabni fathah. Oke, mabni fathah. Kemudian, at-tolibu. At-tolibu kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya al. Oke, at-tolibu sigotnya apa? Isim tolibu. Tolibu. Ya, Bentar, bentar, betul. bentar, bentar, bentar. Gak tahu ini saya kayaknya. Fa, Harus tahu. isim, isim fa'il ya Ustaz. Iya, betul. Isim fa'il. Kelihatan Fa'il ya? Ustaz. Iya, betul. Isim fa'il. Nah, kelihatan ya bahwa bentuknya adalah isim fa'il. Kemudian, fi itu kalimat apa? Fi huruf. Kalimat huruf. Faslin kalimat apa? Faslin isim. Isim. Tandanya apa, Ahi? Tandanya doma itu kasroh. Tanwin. Tanwin. Oke. Tanwin. Mungkin Tanwin. bisa ditasrif ini ya. Ahroma yuhrimu. Yang mana Ustazah? Ini Ah, Roma. Oh iya ya ahroma Ustazah. yuhrimu. Kira-kira itu masuknya mazid atau mujarot? Kayaknya Mazid ini. Ah, betul. Kira-kira mazidnya itu mazid satu atau Mazid mazid Ustazah. dua? Ah, Roma Mazid satu. Oke, apa Tambahan tambahannya? satu. Huruf apa tambahannya? Tambahannya Hamzah. Oke, silakan Hamzah. ditasrif istilahi. Ah, Roma. Ah, Roma. Ah, Roma yuhrimu Mm-mm, ihroman. mm-mm, Wa muhroman. mm-mm, Fahuwa muhrimun. mm-mm. Wadaka mahrumun. Wadaka, Wadaka muhromun. Wadaka oke. muhromun. Terus, Ahrim oke, la ahrim, tuhrim. oke. Ahrim la tuhrim.
Mm-mm. Tahrim la tuhrim. Muhramun. Mm-mm. Muhramun. Oke. Terakhir ada kata nasoro yang suruh. Yang ini, lihat. Ya, ya, sudah. Oke, kira-kira itu masuk mazid atau mujarot? Mujarot. Oke. Mengikuti wazan apa, Ahi? Nasoro yang suruh. Fa'ala yaf'ulu. Oke, silakan ditasrif istilahi. Nasoro yang suruh. Hmm. Nasron Hmm? waman soron. Waman. Fahuwa nasirun. Oke. Iya, Iya, keliru sudah. iya. Fahuwa nasirun terus. Iya. Fahuwa nasirun. Mm-mm. Wadaka mansurun. Mm-mm. Unsur. La Mm-mm. tansur. Mm-mm. Mansorun. Mm-mm. Minsorun. Mansorun. Oh, Mansorun. Minsorun. mansorun, minsorun. Oke. Kemudian, syukran ya, Ahi. Yang ketiga ini Ahi Fajri. Oke, Ya, Ahi Ustazah. Fajri. Di sini ada kalimat al-muslimu yadribu Zaidan bimik nasatin ya harusnya. Bimik nasatin. Seorang muslim sedang memukul Zaid dengan sapu. Oke. Al-muslimu kalimat apa? Isim. Kalimat isim. Tandanya? Ada alif lam. Oke. Al-muslimu kalau boleh tahu sigotnya sigot apa? Hmm, af'ala ini. Gimana? Af'ala. Apa sigot muslimu? Isim Di fa'il. isim fa'il. Oke, kemudian yadribu. Yadribu di sini kalimat apa? Fi'il. Fi'il. Sigotnya sigot apa? Fi'il mudhari'. Oke, Zaidan kalimat apa? Isim. Isim tandanya. Tanwin. Oke, bi kalimat apa? Huruf. Oke, miknasatin kalimat apa? Isim. Isim tandanya. Tanwin. Oke, ada selain tanwin? Nasab. Huruf jar. Sebelumnya. Oke, iya betul. Akhi, silahkan tasrifkan kata istakbala, yastakbilu. Kira-kira dia masuknya mazid atau mujarrad? Mazid. Maz, mazid berapa, Ahi? 3 huruf. Mazid berapa? 3 huruf. Ya. Iya betul, 3 huruf atau sudasi ya. Dia sudasi itu tertambah 3 huruf. Oke, silakan ditasrif istilahi. Istakbala. Istakbilu. Mm-mm, Istikbalan. mm-mm, Mustakbalan. mm-mm, Fahuwa mustakbilun. mm-mm, Wadaka mustakbalun. mm-mm, Istakbil. mm-mm. La. La tastakbil. Oke, la tastakbil. Terus? Mustakbalun. O- Mustakbalun. Oke, kemudian kayaknya ada yang tersembunyi nih. Sebentar. Ini. Intakola yantakilu. Kira-kira masuknya mujarad atau mazid? Mazid. Oke, mazid berapa? 2 huruf. Harfain. Oke.
Intakola yantakilu kira-kira mengikuti wazan yang mana, akhi? Ifta'ala. If ta'ala. Oke, Ifta'ala. silakan. Oke, silakan ditasrif. Intakola, yantakilu, Hmm, intikolan, hmm, muntakolan, hmm, fahuwa muntakilun, hmm, wadaka muntakolun, intakil, la hmm. tantakil, Hmm. muntakolun. Oke. Oke, syukron akhi. Terakhir, akhi Nazir. Halo, akhi Nazir. Ya Ustazah. Oke, di sini ada kata taftahul haqibah. Harusnya di sini. Kenapa enggak ini jelas? Oke. Taftahul haqibah. Umi sedang membuka tas. Oke, Umi di sini kalimat apa? Isim fi'il Isim huruf. Ustazah. Isim. Taftahu di sini kalimat apa? Kalimat fi'il. Sigotnya sigot apa? Sigotnya sigot dori. Fi'il Dori. mudhari. Kemudian ada al-haqibah. Al-haqibah kalimat apa? Isim. Isim. Tandanya apa? Alif lam. Oke. Akhi coba tasrifkan ini. In khofado yan khofidu. Bentar saja, saya zoom in. Nggak kelihatan saja. In ta in khofada. In In khofod. khofado. In khofado. Hati-hati, In hati-hati, khofado. hati-hati, hati-hati. Nah, ini sih belum belum download ini Ustazah nih, masih lihat bolak-balik nih Ustazah. Bentar, Ya, bentar. nggak apa-apa. Pakai-pakai iklan lagi ini. Bentar, Ustazah. Ya ampun pakai iklan. In khofada, in khofada. In khofado yan khofidu. Kira-kira dia tuh masuk masjid apa mujarad ya? Itu masuk masjid Ustazah. Oke, masjid berapa, akhi? Masjid Sudasi. Sudah sih, yang benar. Iya. Sudah, Eh, kan sudah sih itu kan 6 ada tiga huruf. huruf ya saja. In Hmm. khofado. Fa fiilnya mana? Cari dulu fa fiilnya mana? Fiilnya eh, Mana fa fiilnya? in khofado, in khofado. Hamzah itu, Ustazah. Untuk fa fiilnya itu kho, ain fiilnya itu fa, dan lam fiilnya itu do. Sedangkan hamzah dan nun itu adalah tambahan atau ziyadah. Nah, jadi kira-kira Ya, dia ya. mengikuti wazan yang mana, akhi? Jadi tambahannya cuma ada dua aja, hamzah dan nun. Jadi karena ini kan jumlahnya 5 huruf, Hmm. berarti nanti masuknya ke khumasi, bukan Itu sudasi. masih ya. Itu Ya, masih tambahan dua huruf Ustazah. ya Ya. betul. Dia itu mengikuti wazan apa, akhi? In khofado yang khofidu. Iya, betul. In khofidu in khi in khi in khifadon. Kira-kira mengikuti wazan mana, akhi? Wazan kalau kalau wazan itu jawabannya apa ya Ustazah ya? Nah, kan wazan tuh yang inilah, akhi, yang ada infa'ala yanfa'ilu atau ifta'ala yafta'ilu. Seperti itu. Iya, ini kan saya lihat kan di masjid ya, itunya ya apa Ya. fi- fiil masjidnya ya. Mm.
Ya, Nah, ketika ini Ustazah akhi. bertanya wazan itu jawabannya apa ya? Saya Wazannya belum sebut paham juga tinggal nih. kalau ditanya wazan berarti disebut aja wazannya akhi. Bentukan. Kan kalau yang khumasi tadi kan 5 wazan ya. Ada Ya, apa namanya? dua Tafa'ala dan huruf lain itu. sebagainya. Nah, kalau yang infa'ala ini karena tambahannya ada hamzah dan nun, berarti dia Ya. mengikuti wazan infa'ala yanfa'ilu. Oh, Seperti itu. oh, oke oke. Iya. Oh, Oke, jadi wazannya coba, in fa'ala yanfa'ilu. Ya oke, Ustazah itu coba ya. ditasrif. Coba ditasrif in khafadha yankhafidu. In khafadha yankhafidu. Hmm? Hmm? In khifadhan Hmm? mun. Munkhafadhan. Hmm? Fahuwa munkhafidhan. Wajaka Fahuwamun, bisa diulang, wa, wa, fahuwamun fahuwa munkhafidhan ya. khafidun. Doma. Khafidun. Oh, ini domatain ya. Iya. Ini kecil. Wadzaka Hmm? munfakhad munfakhadun. Eh, ketukar akhi antara kho dan juga fa. Oh ya, wadzaka Heeh. munkhafadun. Oke, Wadzaka terus munkhafadun. heeh. In khafidun. Mm-mm. In khafidun Nah, latan. kalau in kho untuk fiil amr nggak ditanuin, cukup disukunkan aja. Berarti in khofit. In khafid. Heeh. In Terus khafid latan khafid. heeh. Munkhafadun. Munkhafadun. Munkhaf. Oke. Munkhafadun. Munkhafadun. Oke. Ya. Terakhir bentar. Ada kata istaghfaro yastaghfiru. Nah, kira-kira istaghfaro ini masuk yang mazid Istaghfar. atau mujarrad akhi? Istaghfara yastaghfiru. Istaghfara yastaghfiru. Istaghfar. Pakai alif. Istaghfar. Itu mazid. Fi'il mazid. Mazid. Ustazah. Mazid, mazid berapa akhi? Mazid. Mazid khumasi. Mazid yang betul. Perhatikan tambahannya ada apa ini? Ada berapa Istaghfirullah. tambahannya? Istaghfar. Ah, ada 3 Ustazah. Sudah Nah, sih. betul. Berarti sudah sih. Nah, kira-kira dia Iya. mengikuti wazan apa akhi? Yang istighfar ini? Dia mengikuti wazan ifta'ala yafta'ilu. Hmm? Kalau sudah sih kan Istaghfar. wazannya ada satu tuh paling bawah. Oh iya, istighfar. Iya, ada ininya ya. Iya, ya. Yang paling bawah. Istaf'ala yastaf'ilu. Oke, betul. Coba ditasrif, Akhi. Istaghfara yastaghfiru Hmm? istighfaran. Mm-mm. Mustaghfaran. Mm-mm. Mustaghfaran. Mm-mm. Fahuwa mustaghfiran. Wada Fahuwa mus. mus, Bisa diulang? wa, Fahuwa fahuwa mustaghfirun. mustaghfirun. Oke. Ya, fahuwa mustaghfirun. Wadaka mustaghfaran. Is Wadakamus taufarun. wadaka mustaghfarun. Hmm. Wadaka mustaghfarun. Istaghfir. Hmm. La la tastaghfir. Hmm. Ya, bukan la Ya. tastaghfir ya. Bukan. La tastaghfir. Ya, betul. La tastaghfir. La tastaghfir Hmm. mustaghfaran. Mustaghfaran. Mustaghfarun. 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 Ya, Oke. mustaghfarun. Mustaghfarun.
Syukran ya akhi, kholas ya. Terkait Ya, tasrifan Ustazah. ini perlu diulang-ulang, dihafalkan dulu. Poinnya itu dihafalkan wazannya. Ya, wazan yang tadi nih. Nah, jadi nanti ketika pindah kata bisa lebih lancar lagi. Nah, mungkin di pertemuan besok sebelum kita mulai, mungkin tiap orangnya setoran ini dulu ya, baik itu wazan fi'il mujarrad maupun wazan fi'il mazid. Gitu ya, teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Insya Allah cukup. Cukup ya. Oke, baiklah teman-teman. Cukup Untuk saya. pertemuan malam ini kita akhirkan dulu ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Kita tutup bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.